Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada hari ini 10 Maret 2021 berjudul Sembahyang Rubuh-rubuh Gedang. Renungan saya akan saya mulai dengan kisah yang pernah diceritakan oleh Anthony de Mello. Alkisah ada suatu biara yang mempunyai liturgi unik. Sebelum berdoa bersama, mereka mengikat atau menambatkan, bahasa Jawanya nyencang, seekor kucing piaraan. Kucing itu dilepas lagi setelah doa bersama selesai. Tradisi itu turun-temurun sampai setiap rumah biara harus memelihara kucing. Tafsiran mengenai arti tradisi kucing itu pun berkembang juga. Ada yang mengatakan bahwa kucing itu simbol roh jahat. Yang lain mengatakan bahwa tradisi itu mengingatkan para biarawan-biarawati agar selalu mengikatkan perhatiannya kepada Tuhan. Dan tentu saja tafsiran-tafsiran lain, sampai suatu ketika di biara pusat ditemukan buku Historia Domus. Historia Domus adalah buku catatan harian kehidupan biara. Apa-apa yang terjadi di biara itu dari hari ke hari. Dalam buku itu ditemukan bahwa pada awalnya pemimpin biara mempunyai piaraan kucing. Nah, kucing itu selalu mengikuti tuannya kemana saja, termasuk ke kapel tempat mereka berdoa bersama. Susahnya, kucing itu selalu mengeong kalau sedang mengikuti doa. Maka dari itu disepakati sebelum berdoa, kucing tersebut diikat, dicencang supaya meong-meongnya tidak mengganggu. Anthony de Mello menceritakan itu untuk mengatakan bahwa ada orang yang tidak tahu ujung pangkal suatu kebiasaan atau aturan, tetapi harus melaksanakannya. Ini menjadi beban yang lucu. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengajar murid-muridnya untuk memahami intisari hukum Taurat. Sudah berulang kali sebagai orang Yahudi, Yesus mendapat tuduhan, yaitu kurang menghargai hukum Taurat. Sepeninggal Yesus, kelompok para murid pun sering mendapat tuduhan demikian. Tuduhan itu memang tidak benar. Benarnya, justru Yesus mengajar para muridnya untuk memahami intisari hukum Taurat. Apa intisari hukum Taurat itu?
Kita bisa baca dari Markus 12 ketika Yesus ditanya oleh orang-orang ahli kitab dan orang-orang Saduki, apa intisari hukum Taurat itu? Lalu Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah intisari, roh, semangat yang utama dari seluruh hukum Taurat. Jika hukum itu kehilangan semangatnya, maka tinggallah peraturan-peraturan yang berguna untuk memata-matai orang yang mungkin akan melanggar aturan itu. Padahal aturannya banyak. Jumlahnya ada 630, terdiri dari 365 larangan dan 248 perintah. Orang yang tidak tahu intisari hukum Taurat menjadi seperti biarawan dan biarawati itu yang menambatkan kucing. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini kita tidak bisa lagi melakukan ibadat bersama seperti pada waktu sebelumnya. Pandemi ini menjadi semacam garis penegas. Siapa yang memang beribadat secara serius, yang mengerti intisari ibadat, dan siapa yang sekedar sembahyang rubuh-rubuh gedang. Artinya berdoa sekedar ikut-ikutan atau sekedar kewajiban saja. Akibatnya ikut ibadat itu, lebih-lebih misa, hanya sekedar menjalankan tugas sosial. Kalau tidak bertugas ya tidak berangkat. Ada juga yang pergi ke gereja karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada kesempatan memilih, tidak beribadat menjadi pilihan pertama. Lebih parah lagi kalau ada yang bersyukur karena pandemi ini sehingga tidak usah ada kewajiban untuk berdoa, berpantang, dan berpuasa. Nah, ini parah kalau sudah sampai di sini. Ya syukurlah bahwa ada juga di antara umat, syukur-syukur menjadi sebagian besar, yang memang mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan dan sesama melalui doa bersama dan doa pribadi. Ketika tidak ada doa bersama, doa pribadinya dikuati menjadi lebih kenceng. Lalu dengan demikian ada kesempatan ibadat bersama atau tidak, tetap saja dia melakukan doa dan ibadat pribadi karena dia mampu menangkap roh, mampu menangkap semangat ibadat bersama atau doa pribadi. Saudara-saudara, hati-hati ya. Jangan Anda mengadili dan menilai orang lain. Ya, kenalilah dirimu sendiri dan kembangkanlah kasihmu kepada Tuhan dan sesama. Mari kita bersama melakukannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.